Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Awali Aprila dari kelas B semester 7. Dengan video ini saya akan memperlihatkan membuat lampu LED menyala dengan perintah suara menggunakan Arduino. Untuk langkahnya sebagai berikut. Macam-macam, kalian bisa beli yang murah, ada yang 5 ribuan, ada yang 4 ribuan, ada yang 7 ribuan, bebas. Lalu steker colokannya. Lalu ada fitting colok ya. Di sini fitting colok gue beli harganya 3.500. Selanjutnya gue pakai Arduino Uno R3. Dengan Arduino Uno kita bisa mengembangkan alat ini menjadi alat menyalakan motor secara otomatis dan lain-lain sehingga kita bisa fleksibel. Nah, Arduino Uno dipilih karena ini yang paling gampang dasar-dasar pemrogramannya. Untuk teman-teman yang baru banget ketemu Arduino Uno, gue udah jelasin secara lengkap dari dimana belinya sampai penggunaan softwarenya, semuanya lengkap ada di video gue, di tutorial gue, di link di kanan atas. Lalu ada modul relay 5 volt ya, gue pakai yang low level trigger. Jadi kalau kalian beli, kalau misalnya pengen ngikutin sama dengan gue, pakai yang low level trigger. Artinya si relay akan aktif ketika terminal in di sini atau pin in di sini bertemu dengan ground ya. Lalu ada modul Bluetooth, gue pakai HC05 di sini. Kalian bisa beli ya di toko online atau di toko robotik di kota kalian. Nah, selanjutnya opsional. Di sini gue pakai adaptor 12 volt ya. Di sini gue pakai yang 1 ampere aja. Ini kegunaannya nanti kalau misalnya kita mau melepas alatnya dan digunakan secara terpisah dari laptop kalian, kalian bisa gunakan adaptor tanpa harus mencolok USB Arduino kalian terus-menerus. Selanjutnya ada kabel jumper. Di sini gue pakai 2 jenis ya, yang male to female atau jantan yang runcing ini ke betina yang tumpul kayak gini. Lalu ada yang female to female atau yang betina ke betina kayak gini, tumpul sama tumpul. Nah, kalian beli aja seikatnya cuma 10 ribuan, dari 7.000 sampai 10.000 kalau nggak salah cuy. Murah. Oke, selanjutnya ada modul adaptor ya untuk project board. Kalian bisa beli ini untuk merubah tegangan dari 9 volt, 12 volt ke 5 volt atau 3,3 volt. Nah, ini berguna buat kita nanti misalnya mau menambahkan sensor-sensor yang lain dan butuh tegangan 5 volt nih, karena di Arduino cuman ada 5 voltnya cuman 1. Nah, kalau kita menggunakan banyak sensor, kita butuh modul ini. Lalu ada project board mini 400 titik ya atau 400 dot. Nah, ini digunakan buat memudahkan aja membuat prototype. Karena kalau misalnya kita buat yang pemula pengen belajar gitu kan, mungkin agak repot kalau langsung solder. Selanjutnya ada kabel listrik bekas. Gua pakai kabel listrik bekas di sini. Nah, ini untuk nyolokin nanti steker yang kita buat nanti, sehingga nanti stekernya tidak hanya bisa untuk menyalakan lampu, tapi kalau kalian colokin ke kipas kalian atau TV kalian, kalian bisa menyalakan peralatan listrik lainnya. Jadi lebih fleksibel. Kalian bisa terapin ini di rumah. Langsung aja kita mulai tutorialnya.
Oke guys, jadi kalau semisalnya colokan ini kita colokin ya ke colokan listrik, nah listriknya bakalan mengalir kan dari kabel ini. Seharusnya kalau misalnya tanpa melalui relay ini, dia bakalan langsung nyalain steker ini. Jadi sehingga steker ini bakalan punya tegangan gitu kan. Nah karena dia melewati relay ini dulu, kita masukin ke port COM, lalu ke port NO. Nah maksudnya pada kondisi normal, si relay ini dalam kondisi terbuka. Jadi ketika kabel ini kita colokin dalam kondisi tanpa trigger dari Arduino, maka relay ini bakalan terbuka, artinya tidak ada tegangan di steker ini. Namun nanti ketika kita perintahkan Arduino untuk menyalakan relay, maka di sini antara terminal COM dan NO bakalan terhubung, sehingga listrik tadi akan mengalir dari colokan tadi menuju ke terminal ini. Gitu guys prinsipnya. Oke, jadi rangkaiannya kayak gini semuanya. Jadi sebelum kita melakukan pemrograman, jadi pemrograman dilakukan melalui USB yang ada pada Arduino yang kalian beli nanti ketika kalian beli Arduino sudah dapat USB ya, kabel USB printer tuh USB yang ke komputer atau laptop kalian. Nah sebelum kita menggunakan Arduino-nya, karena modul Bluetooth-nya ini mengakses port RX atau receiver di Arduino, kita cabut dulu kabel RX-nya. Sebelum diprogram ya, nanti dibalikin lagi setelah diprogram. Kenapa? Karena nanti kita mengirim data dari laptop ke Arduino. Di Arduino itu diterima di pin RX, sehingga nanti kalau misalnya RX-nya juga dipakai pada modul Bluetooth, akan nabrak datanya. Jadi error ketika kita upload programnya. Nah, langsung aja kita hubungkan kabel USB kita yang kita dapat ketika beli ya. Kalau misalnya hilang atau misalnya rusak, kalian bisa beli USB printer ya. Nah, lalu yang USB satunya kita hubungkan ke laptop atau ke PC kalian. Oke, setelah USB tadi telah terhubung dengan komputer kalian, kita buka program LED AC Bluetooth. Ingat ya, ini program kalian udah install dulu software Arduino IDE-nya. Kalian tinggal lihat aja di program Arduino dasar gua, tutorial Arduino dasar di playlist Arduino dasar. Di situ gue ngejelasin lengkap banget tentang Arduino, mulai dari softwarenya, gimana instalasinya, dan penggunaan dasarnya, semuanya lengkap, tinggal cek aja. Nah, kita buka program LED AC Bluetooth. Nah, LED AC Bluetooth kalian bisa download programnya di link di deskripsi di bawah. Pastikan kalian menggunakan Google Chrome untuk mendownloadnya, karena pakai browser lain sering terjadi masalah. Lalu kita buka programnya. Setelah terbuka nih, gue bakalan jelasin sedikit untuk programnya. Nah, di sini kita men-set pin 8 sebagai outputan. Sebagai output ya, pin 8 sebagai output. Kalian bisa pakai pin yang lain di Arduino, tinggal ganti aja, mau 9, mau 10, bebas. Gue pakai di sini yang 8 ya. Nah, lalu kita lihat yang di sini, jika data sama dengan 0, jadi ketika HP kalian mengirimkan data 0, maka pin 8 menjadi high. Pin 8 bertegangan 8 volt jadinya. Nah, lalu ketika data yang dikirimkan adalah 1, maka pin 8 akan low. Low adalah 0 volt atau sama dengan ground ya. Nah, ketika ground inilah, kan kita pakai relay yang tadi low level trigger. Ketika ground, maka dia akan aktif relaynya. Nah, karena kita pakai pin yang NO tadi untuk terminal untuk terminal relaynya kita pakai NO, maka ketika dia pin 8 itu low atau sama dengan ground, maka terminalnya bakal nutup gitu, relaynya akan close. Karena normally open, ketika nggak ada trigger dia terbuka, ketika di trigger dia bakalan nutup gitu cuy. Nah kayak gitu aja sih konsepnya. Nah kalau misalnya kalian pakai yang high level trigger nih, bang aku pakai high yang level trigger untuk relaynya, kalian tinggal ganti aja. Di sini jadi 1, di sini jadi 0 misalnya. Atau di ininya nanti kalian rubah, di aplikasi Androidnya kalian rubah untuk inputannya, gampang lah, itu kan bisa kalian sesuaikan. Nah kalau sudah, kita ke tools, lalu boardnya pastiin Arduino Uno ya, Genuino Uno ini. Lalu kita ke tools lagi, portnya pastikan sudah tercentang ya. Jadi masing-masing USB itu beda-beda, bisa COM 4, COM berapa itu tergantung USB kalian klik aja. Nah, pastikan sudah tercentang COM dan boardnya sudah dipilih ya, Arduino Uno. Lalu kita verify dengan klik
tanda centang di kiri atas ini untuk memeriksa apakah ada program yang error. Setelah done compiling, kita upload aja langsung programnya dengan klik tanda panah ini. Oke, setelah kita selesai mengupload programnya dan tidak ada masalah ya tadi ketika program, kita kembaliin lagi nih untuk TX-nya si Bluetooth ke RX-nya Arduino. Lalu kita buka yang namanya Bluetooth Voice ya, kalian bisa download di Google Store ya, di Play Store maksud gue. Lalu Bluetooth Voice ingin menghidupkan Bluetooth, izinkan. Nah, dia akan mengakses Bluetooth kita. Nah, kalau programnya ini sudah benar, dia nanti bakalan ngebaca sebuah device atau perangkat HC05 ya, modul Bluetooth kita. Kita masuk ke HC05-nya. Kita connected. Nah, di sini sudah connect ya, punya gua di HC05. Oke, di sini gue udah buka aplikasinya, sudah terhubung ya HC05. Nah, di sini ada say, ada get. Say ini adalah kalimat yang akan kita ucapkan untuk memberi inputan data ke modul Bluetooth kita, ke Arduino. Nah, say di sini adalah kalimatnya, sedangkan get adalah data yang kita kirim sesuai dengan program kita. Untuk mengeditnya kalian tinggal klik aja terus tahan ya, tekan tahan. Nah, say-nya bisa kalian rubah, misalnya mau nyalain lampu, nyalakan lampu. Terus get-nya kalian kasih 1, terus update ya. Lalu untuk matikan lampunya juga kalian bisa rubah, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya matiin lampu dong gitu kan. Tapi sebaiknya sesuai dengan ejaan EYD ya, biar nggak sulit gitu deteknya. Nah, lalu gate-nya kita kasih 0 seperti ini. Kalau sudah, kalian update. Kalau kalian mau delete, tinggal delete aja, tinggal ganti gitu. Nah, di sini gue update aja. Oke. Nah, kita tes dulu sebelum dicolokin ke listrik AC ya. Ini kita tes dulu untuk relaynya cuy. Nyalakan lampu. Matikan lampu. Oke, relaynya di sini mati ya. Nyalakan lampu. Matikan lampu. Oke, di sini berarti udah berhasil. Nah, misalnya kalian nggak bisa connect ya. Untuk Bluetooth-nya kalian nggak bisa connect, kalian matiin dulu di sini. Nah, kalian ke pengaturan Bluetooth di sini. Nah, kita matiin dulu Bluetooth-nya. Pada saat awal misalnya kalian nggak bisa connect nih bang, gitu kan. Nah, di sini kalian nyalain dulu lagi di pengaturan Bluetooth-nya. Oke, jadi pada saat awal ini terdeteksi HC05, kalian klik dulu. Nah, lalu masukin pinnya 1, 2, 3, 4. Lalu sandingkan. Atau connect ya. Nah, setelah perangkatnya udah connect ya, kita langsung buka aplikasi untuk Bluetooth controllernya, namanya Bluetooth Voice ya. Nah, di sini dia disuruh milih perangkatnya HC05, kita klik aja. Oke, setelah kita uji coba tadi, kita lepasin untuk kabel USB-nya ya. Kita nggak pakai ini karena kan mau kita pakai, nggak mungkin kita terus colokin ini ya, colokin di situ. Nah, teman-teman bisa juga pakai colokan USB-nya tetap dipakai, terus pakai colokan charger HP yang 1 amperan ya. Itu di situ bisa. Kalau misalnya kalian nggak pengen pakai kabel USB, kalian bisa pakai adaptor 12 volt atau 9 volt yang 1 ampere, tinggal colokin aja di sini. Kayak gini cuy. Nah, satunya ke colokan listrik ya. Nah, setelah kalian colokin, kalian nyalain di sini ada tombolnya, kalian tinggal nyalain aja powernya. Oke, lampunya nyala semua ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita beli fitting yang colok kayak gini. Nah, itu kita pasangin ke lampu. Lalu untuk kabel ini kita colokin ke colokan listrik juga. Oke, langsung kita coba aja cuy untuk aplikasinya yang tadi. Matikan lampu. Nyalakan lampu.
Matikan lampu. Nyalakan lampu. Oke, gue coba dari jauh ya cuy. Matikan lampu. Nyalakan lampu. Matikan lampu. Oke, untuk HC05 sendiri jaraknya bisa sampai 10 meteran. Jadi antar ruangan kalian masih bisa buat kontrol lampunya. Kalian juga bisa bikin ini buat nyalain kipas angin, tinggal ganti coloknya aja. Kalian colokin kipas angin kalian. Nah, sekian dulu inovasi kali ini. Kalian bisa komentar di bawah project apa kiranya yang nanti bakalan kita buat di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga, share ke teman-teman kalian. Komentar sebanyak-banyaknya untuk terus dukung channel ini. Keep innovate guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya.